Shalom, jumpa lagi. Kita hari ini kembali mau bahas firman. Kita akan bahas firman Tuhan dari kitab Amos. Amos pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel. Tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang Allah yang senantiasa memberikan peringatan kepada umatnya. Allah memakai nabinya, Nabi Amos, untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa yang dikasihinya, namun bangsa ini seringkali tidak menerimanya. Allah memberikan sebuah peringatan kepada mereka bahwa Allah akan memberikan peringatan-peringatan sebelum Dia menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dengan harapan, syukur-syukur saudara, mereka ada pertobatan, mereka ada kesadaran. Tapi kalaupun mereka tidak sadar, mereka tidak bertobat, ya sudah. Berarti mereka akan menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Ayat yang ketujuh, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Allah memakai para nabi untuk menyampaikan setiap keputusannya. Hari ini Allah memakai para hamba Tuhan untuk mengingatkan umat dan jemaatnya. Tetapi apabila umat jemaat tidak lagi mengindahkannya, biarlah segala sesuatu terjadi menurut kehendak dan rencana Tuhan. Sikap apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, jika Tuhan sudah memperingatkan kita, ini serius ya saudara, berarti kita harus menyadarinya. Kita harus bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup kembali kepada Tuhan. Benar, harus bertobat. Yang kedua, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang kadang gak mudah saudara, tetapi bukan berarti tidak bisa. Percayalah Tuhan akan menolong saya dan saudara untuk kita boleh tetap hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari saudara responi setiap firman Tuhan. Ketika firman itu menegur, ketika firman Tuhan itu menasehati, ketika firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita, mari kita sadari. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betul, kita manusia, masih dikuasai dengan kedagingan. Tetapi sebagai anak-anak yang sudah ditebus Allah, marilah kita nyatakan iman kita kepadanya. Untuk kita boleh senantiasa hidup seturut dengan rencananya. Maukah saudara hidup sesuai dengan panggilan saudara sebagai anak-anaknya? Mari kita responi kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah kita sebagai anak-anaknya senantiasa dipakai sebagai alat kemuliaannya, menjadi saksinya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.